Bayangin, kamu udah mati, jadi zombie, bau bangke, jalannya pelan, tapi hati kamu masih bisa jatuh cinta. Aduh, inilah kisah tentang cinta sejati, tapi dari cowok yang udah gak punya detak jantung. Kisah ini ngalahin kisah percintaan Rahul sama Anjali di film Kucu Kucu Hotahe. Langsung aja kita masuk ke alurnya. Ini dia zombie kita hari ini. Namanya R, nggak punya nama lengkap. Mungkin dulunya dia Robby, Reza, atau Roni. Yang jelas, sekarang dia cuma bisa ngomong pinjam 100. Tiap hari kerjaannya cuma jalan-jalan di Bandara Mangkrak. Si R ini tinggal di pesawat Lion Air. Tiap pulang dari jalan-jalan, dia langsung dengerin lagu Peter Pan. Di film ini zombinya ada dua jenis. Nih, yang satu bentuknya kayak gini. Mereka disebut Banis. Banis ini sudah menjadi zombie tulen, bentuk sempurna dari zombie. Sementara itu di suatu pangkalan yang isinya manusia asli, seorang kolonel sedang berpidato untuk membangkitkan semangat para pejuang. Julie dan teman-temannya ditugaskan untuk mencari obat di kota yang dipenuhi zombie. Mereka dengan gagah berani masuk ke zona zombie. Sementara itu R dan pasukannya sedang berburu manusia. R mencium bau manusia dan dia beserta kawan-kawannya masuk ke suatu tempat. Julie mendengar sesuatu di luar. Perry, pacarnya Julie, mencoba untuk mengecek keluar. R dan kawan-kawannya masuk langsung menyerang para manusia. Si R terjatuh kena pukul oleh Perry. Pas mau bangun lagi, dia malah terpesona dengan kecantikan Julie. Si R mencoba menghampiri Julie, tapi dia ditembak oleh Perry. Para zombie ini tidak merasakan sakit. Kelemahannya ditembak beberapa kali ke arah palanya. Si R nyerang Perry, dia menyantap otaknya Perry. Para zombie sangat suka dengan otak. Ternyata kalau zombie makan otak, mereka bisa merasakan kenangan pemilik si otak itu. Si R melihat kenangan Perry dan Julie. Setelah selesai menyantap otak manusia, R menghampiri Julie. Dia yang udah jatuh cinta pada pandangan pertama, ngolesin aromanya pada Julie agar tidak tercium bau manusia dengan zombie lainnya. Si R malah bawa Julie ikut dengannya. Karena Julie sudah bau zombie, tidak ada zombie yang mengejarnya. R membawa Julie ke pesawat markasnya. Julie masih merasa takut. Si R ngebenerin rambutnya dulu biar cakepan dikit. Tapi Julie masih takut pada R. Akhirnya R keluar membiarkan perempuan sendiri dulu. Anjay, keren gak nih si R? Ngerti banget dia soal cewek. R ngasih waktu untuk Julie agar lebih tenang lagi. Setelah beberapa waktu, R kembali ke pesawat, tapi Julie masih merasa takut pada R. Kemudian, R memberikan selimut untuk Julie dan menyuruhnya untuk tidak menangis. R juga ngasih lagu lawas pakai piringan hitam untuk Julie. Ini zombie puitis banget, udah kayak Dilan 1990. Lebih romantik dari cowok-cowok di Tinder. Esok harinya, Julie ingin pulang karena lapar, tapi R tidak mengizinkannya karena berbahaya. Lalu Julie minta tolong R untuk mencarinya makan. Zombie satu ini udah bucin sama Julie. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar nyariin makan untuk Julie. Tapi Julie malah keluar dari pesawat mencoba kabur dari R. Sial, dia malah ngeliat kawanan zombie. Zombie-zombie itu mencium bau Julie yang notabene adalah manusia. Untungnya R datang dan ngolesin sedikit bau zombie ke Julie. Lalu R menyuruh Julie untuk berpura-pura menjadi zombie. Akhirnya Julie menemukan makanan, dia langsung menyantapnya. R sebagai pemegang tahta zombie terbucin membawakan air untuk Julie. Di sini Julie mulai tidak takut pada R. Julie bertanya siapa nama asli si R. R mencoba menjawabnya, tapi dia tidak ingat siapa nama dia. Zombie itu hanya ingat huruf awal, yaitu R. Julie mencoba menebaknya, Rojali, Rombeng, Rokim, Rusdi atau Raswan. Karena tidak ada yang benar, akhirnya Julie memanggilnya R. Itulah awal mula nama zombie ini R.
thank you. Why don't I just call you R? Julie bilang pada R kalau dia ingin pulang, tapi R bilang kalau Julie harus menunggu beberapa hari lagi agar aman. Tapi itu cuma bisa-bisaan si R doang. R masih ingin bareng sama Julie. Agar tidak bosan, Julie mengisi hari-harinya dengan bermain sama si R. R makin sering bareng Julie, dan jantungnya mulai berdetak lagi. Ini mustahil karena jantung zombie tidak bisa berdetak lagi. Saat malam hari, Julie terlihat tidur dengan nyenyak. Melihat itu, R merasa iri karena zombie tidak bisa bermimpi. Kemudian, si R makan sisa otak si Perry. Dia kembali melihat kenangan si Perry dan dia sadar ternyata yang membunuh Perry adalah dirinya. Si R langsung melepeh otak si Perry. Dia melihat Julie, tapi Julie sudah tidak ada. R segera mencari Julie. Ternyata Julie mencoba untuk pulang sendiri, tapi dia dicegat oleh beberapa zombie. Julie berusaha mempertahankan diri, tapi salah satu zombie, teman dekatnya R, berhasil menangkap Julie. Beruntung R datang dan menolong Julie. Temannya R bangun dan menyuruh R untuk memakan Julie, bukan menolongnya. Tapi R terus melindungi Julie. Hal ini membuat temannya R bingung. Tiba-tiba muncul Banis. Dia mengejar R dan Julie. Bukan hanya Banis, zombie-zombie yang lain pun mengejar R dan Julie. Mereka berhasil lolos dari kejaran Banis. R terus melindungi Julie dan berniat mengantarnya pulang. Tapi dia bertemu 3 Banis. Ketika para Banis itu hendak menyerang R dan Julie, teman dekatnya R datang menolong dengan menabrak para Banis. Awalnya Julie tidak mau ditolong oleh temannya R. Tapi si R meyakini Julie kalau zombie itu baik. Mereka pergi ke garasi. Julie dan R hendak mengambil mobil di sana. Tapi para zombie datang mengepung R dan Julie. Lalu R menggandeng tangan Julie. Entah kenapa para zombie itu malah ngasih jalan buat R dan Julie. Julie segera pergi karena para Banis datang. Di perjalanan mereka kehujanan. Karena tak tahan dingin, Julie berhenti di suatu rumah kosong. Mereka melihat-lihat rumah besar itu. Julie menemukan kamera dan dia memotret si R. Mereka main potret-potretan. Hari semakin gelap, Julie sudah mulai merasa ngantuk. Karena takut, dia minta ditemenin R bobo bareng. Ya namanya laki, walaupun zombie, diminta temenin wadon bobo pasti ngangguk lah. Sementara itu temannya R dan zombie lainnya ngerasa aneh. Kok bisa jatuh cinta bikin jantung zombie kembali hidup? Para zombie lain pun mulai berubah setelah melihat adegan R dan Julie pegangan tangan. Tak lama kemudian para Bunny muncul. Dia berteriak dicongor temannya R. Mereka mencari R dan Julie. Di scene lain terlihat Julie dan R bersiap untuk tidur. Di sini R mengaku pada Julie kalau R lah yang membunuh pacarnya. Si Julie langsung ngambek, kecewa, marah. R hanya bisa meminta maaf. Ketika tidur, si R bermimpi. Dia bingung bagaimana bisa zombie bermimpi. Setelah bangun dari mimpinya, Julie sudah tidak ada. R segera mencarinya, tapi dia sadar kalau Julie sudah pergi untuk pulang. Sedih, galau, ditinggal wanita yang dicintainya. Terlihat Julie juga sedikit sedih karena pergi meninggalkan R. Dia kembali pulang ke pelukan ayahnya, sedangkan R masih berjalan di kesedihan. Dia berjalan sendiri mengingat kenangan bersama Julie. Kehujanan dan merasakan dingin. Lagi-lagi R bingung kenapa zombie bisa merasakan dingin. Teman R dan lainnya datang menjemput R yang sedang galau. Yap, ketika kita para laki sedang galau karena perempuan, temanlah yang selalu ada untuk kita. Sah. Temannya R bilang kalau para Banis mencari R dan Julie karena para Banis tidak suka R dan Julie. Gara-gara R dan Julie, banyak para zombie yang sudah mulai sembuh. Temannya R bilang kalau para zombie mulai bisa bermimpi di tidurnya. R harus segera menemukan Julie dan memberitahu soal itu. R meminta bantuan pada teman-teman zombinya untuk mencari Julie. Mereka mau membantu R. Perjalanan mencari Julie pun dimulai. Ketika sudah sampai di perbatasan, R menyuruh teman-temannya untuk menunggu. R pergi sendiri mencari Julie. Dengan ingatan Perry, R berjalan menelusuri jalan yang banyak manusianya.
Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Art menemukan rumah Julie. Sementara itu Julie sedang curhat dengan temannya. Dia menceritakan soal Art pada temannya. Dia bilang kalau dia kangen pada Art. Temannya hanya meledek mendengar cerita itu. Julie keluar kamar untuk mencari udara segar sambil mengingat senyuman Art. Tiba-tiba Art memanggil Julie yang membuat Julie sangat kaget. Tidak hanya Julie, temannya pun kaget melihat Art datang menemui Julie. Akhirnya Art bertemu dengan Julie. Mereka berpelukan melepas rindu. Temannya Julie terus menginterogasi si Art. Dia heran kenapa si Art bisa ngomong dan tidak berbau busuk. Kemudian Art bilang pada Julie kalau Art dan teman-temannya berubah. Mereka bermimpi dan jantung mereka berdetak. Art ingin orang-orang tahu soal itu. Tapi Julie sangat menentangnya karena itu tidak mungkin. Ayahnya tidak mungkin akan mendengar penjelasan macam itu. Akhirnya Julie dan temannya mempunyai ide untuk merubah penampilan si Art. Mereka mendandani si Art agar terlihat seperti manusia normal. Terlihat Julie dan temannya terpesona melihat Art habis mandi. Sementara itu para Bunny sudah berkumpul. Mereka bergerak dengan cepat menuju pangkalan militer manusia. Di pangkalan terlihat Julie dan temannya serta Art mencari ayahnya Julie. Mereka sempat ditahan, tapi temannya Julie berhasil menerobosnya begitu saja. Terlihat di pangkalan sedang bersiap-siap untuk berperang. Ayahnya Julie mendapatkan laporan kalau para Bunnies dan para zombie sedang berkumpul dan bergerak menuju pangkalan. Lalu Julie menjelaskan pada ayahnya kalau zombie kembali hidup. Tapi ayahnya tidak percaya. Terpaksa Art sendirilah yang berbicara pada ayahnya Julie. Art bilang para zombie berkumpul untuk membantu tentara menyerang para Bunnies, bukan untuk menyerang manusia. Tapi ayahnya Julie malah mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya pada Art. Temannya Julie dengan cepat mendodongkan senjatanya pada ayahnya Julie. Lalu Art dan Julie pergi dari pangkalan dan menuju ke kawanan zombie. Julie terkejut melihat para zombie berkumpul untuk menyerang para Bunnies. Tak lama kemudian para Bunnies muncul. Temannya Art menyuruh Art dan Julie untuk pergi sementara dia dan para zombie lainnya akan melawan para Bunnies. Art dan Julie berlari, tapi ada beberapa Bunnies yang mengejarnya. Beruntung Julie membawa pistol dan menembak para Bunnies itu. Para tentara juga sudah berada di zona zombie. Mereka diserang oleh Bunnies. Para Bunnies yang berhasil mengalahkan tentara langsung memakannya. Ada satu tentara yang masih hidup. Dia dikepung oleh Bunnies. Untungnya datang satu zombie yang langsung menghajar para Bunnies. Dia mengelurkan tangannya ke tentara. Di tempat lain juga terlihat para zombie membantu tentara melawan para Bunnies. Sementara itu Art dan Julie terkepung oleh Bunnies. Julie terlihat pasrah, dia ketakutan. Tapi Art menenangkannya dan akan terus melindunginya. Mereka melompat dari lantai yang sangat tinggi ke kolam. Art memeluk erat Julie agar tidak cedera saat mendarat ke kolam. Julie selamat, tapi Art tidak sadarkan diri. Julie panik, takut Art tidak bisa bangun kayak Jack-nya Titanic. Dengan kekuatan cinta, Art terbangun dan mereka berciuman. Terlihat mata Art berubah setelah berciuman dengan Julie. Tapi Art tertembak oleh ayahnya Julie. Ayahnya Julie masih belum percaya kalau para zombie kembali hidup sampai akhirnya dia melihat Art mengeluarkan darah setelah tertembak. Saat itu ayahnya Julie baru percaya karena selama ini para zombie tidak berdarah walaupun ditembak. Akhirnya ayahnya Julie memberikan perintah kepada para anak buahnya untuk melindungi para zombie dan membawanya ke pangkalan. Akhirnya para zombie bisa diterima, tapi mereka masih dalam pemulihan. Para manusia membantu para zombie agar mereka sembuh total. Sedangkan Art yang sudah sembuh total menjadi manusia terlihat bahagia bersama Julie. Julie bertanya apakah Art ingat siapa namanya, tapi Art tidak ingat dan walaupun dia ingat, dia ingin tetap menggunakan nama Art karena itu pemberian dari Julie. Anjay, film pun selesai.
Terima kasih sudah menonton kisah cinta paling absurd ini. Kalau kamu punya mantan yang hatinya udah beku kayak zombie, share aja video ini. Siapa tahu bisa balikan. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelum kamu digigit zombie cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.